Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak Ibu sekalian. Mendidik anak adalah proses yang tidak pernah mengenal kata selesai. Jadi tidak ada ilmu parenting manapun yang bisa seperti sulap. Abrakadabra, anak langsung pinter, anak langsung kreatif, anak langsung menjadi anak sesuai dengan harapan seperti itu ya. Ada satu komunikasi yang mana komunikasi itu kita sebut komunikasi persuasif, yang salah satunya adalah dengan cara bercerita atau mendongeng. Nah, mendongeng ini kan satu dunia anak yang sangat menakjubkan. Jadi kalau kita orang-orang yang sudah seperti saya ini 50 tahun ke atas itu ya itu kan dulu senang banget ya kalau menyaksikan dongeng-dongeng yang simple, sederhana, cuman alurnya tidak begitu berat gitu ya. Itu kemudian anak-anak begitu suka. Ada yang dulu kan zaman-zaman dulu itu ada Wonder Scooby, Seki, Wonder Scooby dulu gitu kan. Apa itu namanya? Namanya apa tuh? Scooby-Doo ya. Ada juga ayo Taman Kiari gitu kan. Jadi ada kartun-kartun, bahkan saya sempat sekali memperhatikan anak kok begitu senang melihat wajah kartun-kartun itu dibandingkan dengan ayah ibunya. karena kartun itu kan begitu cerita-cerita dongeng itu begitu membuat mereka itu senang gitu ya. Kalau bapak ibunya kan biasanya datar aja, tapi nggak semua. Nah, artinya tadi saya sudah menyampaikan ini harus ada sebuah kesederhanaan dari sebuah cerita. Banyak sekali dongeng-dongeng atau cerita-cerita yang itu bisa kita ambil dari dongeng dunia, dongeng-dongeng di sekitar kita, bahkan ayah dan bunda juga bisa membuat atau memilih cerita-cerita sesuai dengan keinginan dengan pengalaman-pengalaman hidupnya. Nah, contoh dongeng dunia yang begitu sederhana sekali ya, ketika ada kisah seekor singa. Kalau Kak Riana itu kan memberi pesan ke saya itu kan singa itu jangan menakutkan gitu ya. Harus singa itu juga hadir sebagai satu tokoh yang menyenangkan misalkan gitu. Nah itu sangat terpatri ketika beliau mendongeng dulu waktu saya mendengarkan itu ya. Nah ini kisahnya kan sederhana sekali. Singanya sudah kenyang lalu mengantuk. Aku sudah mengantuk. Ketika sedang tertidur ada seekor tikus kecil berlari-lari. Hari ini mau bermain-main. Ketika sedang bermain, nggak sengaja kakinya menginjak kepalanya si singa. Singanya marah langsung memegang. Kamu ini mengganggu tidurku. Maaf, aku nggak sengaja. Lepaskan aku. Nanti suatu saat aku akan membantumu. Makhluk kecil seperti kamu mau membantu aku yang begitu perkasa. Nah, pasti semua tahu bahwa cerita endingnya adalah tikus mampu menolong sang singa ketika ditangkap di jaring-jaring si pemburu dengan gigitan-gigitan yang tajam. Di sini kesederhanaan sekali bahwa menolong itu atau semua makhluk Tuhan itu ya punya kemampuan, kelemahan masing-masing. Nah, disinilah poinnya, kesederhanaan dalam sebuah alur cerita ini yang dibutuhkan oleh anak-anak. Saya pikir itu. Siap. Nah, luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Kayaknya kami harus belajar ya, anak-anak di rumah senang ya Pak kita cerita. Boleh, saya dibawa ke rumah juga. Piantinya aja deh Pak. Baik Kak Awam, nah ini menarik sekali ya. Jadi selain kita tadi ya monoton membacakan dan memperlihatkan gitu, kita juga ada kreativitas lain yang perlu kita miliki ya untuk bisa mendongeng sehingga bisa menarik perhatian anak. Kreativitas apa saja? Tadi kan sudah disebutkan salah satunya dengan suara-suara seperti itu. Ada lain tips lain yang mungkin bisa di-share? Boleh. Mungkin kalau di sini sudah ditampilkan, boleh di slide 3 ya, slide ketiga. Baik, jadi cerita itu sebetulnya sama halnya dengan kalau kita mau menyajikan makanan. Makanan itu kan kita tahu ya, kalau mau kita dinikmati itu kan harus ada proses kita mencari bahannya dulu. Bahan-bahannya kita cari, tentu saja bahan yang betul-betul menyehatkan.
Jadi sama dengan makanan itu kan ada borak, formalin dan seterusnya yang itu berbahaya sekali. Maka cerita juga demikian. Jadi ibarat makanan jangan hanya sekedar menyenangkan tapi juga harus menyehatkan. Demikian juga dengan cerita. Itu tidak hanya menyenangkan tetapi juga harus memiliki kekuatan pesan. Nah, seperti itu. Nah, dalam kekuatan pesan di sini maka ketika menyampaikan itu ceritanya nggak boleh datar. Jadi harus ada sebuah kreativitas. Slide-nya mungkin boleh ditambah 2 slide ya, kalau nggak salah. Nah, jadi kreativitasnya apa? Yaitu mengkreasikan alur cerita. Mengkreasikan. Jadi kalau bahan-bahan makanan sudah didapatkan, maka yang selanjutnya adalah diolah. Jadi diolah. Kokinya mengolah dengan baik sehingga makanan itu menjadi enak, menjadi lezat gitu ya. Ada apa di sana? Oh, ada kreativitas dalam mengurai alur. Jadi kalau dalam penulisan, Mbak Wati nanti bisa menyampaikan itu kan orang yang akan menyampaikan sebuah cerita itu biasanya di dalam kepalanya sudah akan ada kita akan buat namanya outline, ya kan? Garis-garis besarnya apa saja. Nah itu biasanya seorang pendongeng itu sudah harus membuat outline-nya itu. Tapi beda dengan penulis yang biasanya outline-nya bisa ditulis. Kalau kita menggambarnya di dalam kepala kita, di dalam imajinasi kita. Oh, ada tikus kecil, dia keluar dari rumahnya. Kemudian dia berlari-lari. Kemudian dia ketemu dengan singa. Nah, ini harus dikembangkan. Digambar di dalam kepala kita lalu dikembangkan seperti itu. Nah itu outline kalau saya bilang. Nah contohnya seperti tadi ada singa yang tertidur. Kalau kita kembangkan maka yang terjadi adalah anak-anak Bu Guru mau bercerita ya. Pagi hari ada suara apa itu? Suara mulut. Gak inget aku. Semua binatang-binatang terbangun dari tidurnya. Ada juga binatang yang besar. Apa ini? Kucing. Kalau kucing itu kucing garong. Ya. Ada juga yang berlari. Ya, berlari. Seperti itu ya. Di antara binatang-binatang itu, jadi kita menggambar ya, seperti Kak Ojan kan semalam juga sudah bisa memberikan gambar, menyampaikan hal ini ya. Jadi betul-betul tergambar, oh nanti ada apa dan seterusnya. Nah inilah yang saya maksud dengan sebuah kreativitas. Jadi bangun outline kemudian improvisasikan, lalu kita membangun ini juga seperti kreativitas suara. Dalam cerita itu kan ada dalam mendongeng itu kan ada narasi, kemudian ada penokohan, dialog, dan yang ketiga ada efek ilustrasi. Nah, efek ilustrasi boleh diganti dengan suara musik gitu ya, atau ilustrasi musik. Tapi kalau si gurunya bisa kreatif dalam menyajikan, berarti seperti tadi, misalkan ada kuda yang berlari, misalkan gitu. Disambutlah seekor gajah yang besar. Nah, ini ilustrasinya. Kemudian kalau nggak bisa menyampaikan dengan suara bagaimana? Nggak masalah, karena kreativitas itu banyak sekali. Bisa juga dengan gambar. Seperti Pak Raden itu kan kalau bercerita sambil menggambar ya. Pak Raden akan menggambar ini gunung ya. Gitu ya? Halo? Masih hidup? Masih. Nah, kreativitas. Betul. Jadi Jadi kreativitas itulah yang harus dibangun selain daripada sebuah cerita yang kita siapkan. Iya, jadi bagaikan bikin kue harus ada topping yang menarik ya Pak ya. Dan resepnya itu harus kita kreatif modifikasi gitu ya, inovasikan. Terima kasih. Kak, tepuk tangan kau dong.